Ini adalah kisah tentang lahirnya Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, yang namanya bergema di hati mereka yang berlayar di perairannya. Seorang penjaga yang lebih ditakuti daripada badai paling dahsyat. Tapi, apa yang terjadi ketika sosok yang pernah dibuang oleh takdir kembali, bukan sebagai putri yang hancur, melainkan sebagai kekuatan alam yang tak terbendung? Di kerajaan Pakuan Pajajaran, lahir seorang bayi perempuan yang disambut dengan sukacita oleh seluruh istana. Bayi itu diberi nama Kandita, yang berarti cahaya suci. Sejak lahir, ia memancarkan keindahan luar biasa. Kulitnya sehalus sutra, dan matanya bersinar seperti bintang di langit. Prabu Siliwangi, yang selama ini mendambakan seorang putri, merasa bahwa kelahiran Kandita adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Ia memberikan kasih sayang tanpa batas, memastikan sang putri tumbuh dalam kenyamanan dan kemewahan yang hanya bisa diberikan seorang raja. Kecantikan dan kelembutan Kandita bahkan menyihir siapa saja yang memandangnya, menjadikannya buah bibir di seluruh kerajaan. Namun di balik kebahagiaan itu, muncul bayangan iri hati yang mulai menyusup dalam hati mereka yang merasa terancam oleh kehadiran sang putri. Seiring bertambahnya usia, Kandita tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya cantik, tetapi juga berbudi pekerti luhur. Namun, kecantikannya yang tiada banding itu justru menjadi sumber kecemburuan, terutama bagi istri muda Prabu Siliwangi yang merasa posisinya terancam. Istri muda raja merasa bahwa perhatian Prabu Siliwangi teralihkan oleh kecantikan dan kasih sayang yang diberikan kepada Kandita. Ia khawatir, sebagai pewaris kerajaan, sang putri akan mengancam kepentingan dan keturunannya sendiri. Perlahan, kecemburuan itu berubah menjadi amarah yang membara, menumbuhkan benih kebencian yang suatu saat akan menghancurkan kedamaian keluarga kerajaan. Takdir Kandita yang tampak cerah kini mulai dipenuhi awan gelap yang tak terhindarkan. Istri muda raja merasa bahwa keberadaan Kandita adalah ancaman besar bagi posisinya di istana. Setiap pujian yang diberikan kepada sang putri, baik mengenai kecantikan maupun kelembutannya, semakin membuat hatinya membara dengan cemburu. Amarah itu semakin memuncak saat para pejabat istana dan rakyat kecil tak henti-hentinya memuji keistimewaan Kandita. Dalam hatinya, ia mulai merancang cara untuk mengurangi perhatian terhadap sang putri. Namun, ia tahu bahwa rencana liciknya harus berjalan tanpa menimbulkan kecurigaan dari sang raja. Di istana Pakuan Pajajaran, seorang tabib terkemuka dipanggil untuk meramalkan masa depan putri Kandita. Dalam suasana penuh harap, tabib itu memandang Kandita dengan saksama, memperhatikan cahaya yang terpancar dari matanya. Setelah mengamati dengan mendalam, ia menyampaikan ramalan yang mengagumkan, putri ini akan tumbuh menjadi sosok yang anggun dan bijaksana, seorang pemimpin besar yang akan membawa kebesaran bagi keluarga kerajaan. Ramalan itu membuat Prabu Siliwangi semakin bangga pada putrinya. Namun, kabar itu justru menjadi bara api yang semakin membakar hati istri muda raja. Merasa terancam oleh masa depan yang begitu cerah bagi Kandita, istri muda raja semakin diliputi tekad jahat untuk menghancurkan ramalan tersebut. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa putri itu akan lebih unggul dan dikenang sepanjang masa, sementara dirinya hanya menjadi bagian kecil dari sejarah. Dalam kebenciannya, istri muda raja merancang rencana kelam, mulai dari memfitnah Kandita hingga menyusun strategi untuk menyingkirkannya secara permanen. Amarah yang menguasai pikirannya membuatnya siap mengorbankan apa saja, bahkan kehormatan dan kedamaian istana, demi memastikan bahwa jalan hidup Kandita dipenuhi derita. Dengan penuh dendam, istri muda raja akhirnya mengambil langkah nekat. Ia diam-diam mendatangi penyihir sakti yang dikenal dengan kekuatan gelapnya. Penyihir itu tinggal di sebuah gua terpencil, jauh dari keramaian, tempat yang dianggap angker oleh masyarakat. Dalam kesunyian malam, istri muda raja tiba di gua tersebut dengan membawa persembahan berupa emas, perhiasan, dan kain sutra mahal. Dengan suara bergetar penuh hasrat, ia memohon, hancurkan kecantikan putri Kandita agar ia tak lagi menjadi kebanggaan istana. Jadikan tubuhnya menjijikan, sehingga semua orang menjauhinya. Sang penyihir, tergoda oleh harta dan keinginan gelap, menyanggupi permintaannya dengan mengucapkan mantra-mantra kuno yang menyeramkan. Kutukan itu bekerja cepat dan kejam. Keesokan harinya, tubuh Kandita mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kulit halusnya perlahan ditutupi borok-borok besar yang mengeluarkan cairan busuk.
Aroma tubuhnya yang dulunya wangi, berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidung, membuat siapapun yang mendekatinya merasa jijik. Kandita, yang terperangkap dalam kebingungan dan kesakitan, hanya bisa menangis, tak memahami apa yang sedang terjadi. Para pelayan dan pengawal istana mulai menjauh, bahkan mereka takut menatap wajahnya. Dalam waktu yang singkat, kabar tentang kondisinya menyebar ke seluruh penjuru istana. Prabu Siliwangi, hati seorang ayah yang hancur, merasa kebingungannya semakin mendalam. Ia terperangkap antara perasaan cinta yang mendalam pada putrinya dan keputusannya untuk melindungi kehormatan kerajaan. Sementara itu, istri muda raja merasa puas melihat penderitaan Kandita, yakin bahwa rencananya akan berhasil. Di tengah-tengah kebingungannya, Prabu Siliwangi mendapat tekanan besar. Rakyat dan pejabat istana mulai membicarakan keadaan yang semakin buruk, dan para penasihat mendesak agar tindakan tegas diambil. Mereka melihat keberadaan Kandita sebagai aib yang dapat merusak reputasi dan wibawa kerajaan. Dalam pertemuan rahasia, istri muda raja berpura-pura peduli pada keselamatan kerajaan, memperkeruh suasana dengan kata-kata yang penuh manipulasi. Ia meyakinkan sang raja bahwa mengusir Kandita adalah keputusan terbaik. Raja yang hatinya remuk, akhirnya merasa terpojok. Ia memandangi putrinya, yang kini tak lagi seperti yang dikenalnya. Dan meskipun hatinya berat, ia memutuskan untuk mengusir Kandita demi menjaga kehormatan kerajaan. Dalam suasana yang penuh kepedihan, raja dengan air mata mengalir memberitahukan keputusan ini kepada putrinya. Kandita, yang hatinya hancur, hanya bisa menangis dalam keputusasaan. Ia berjalan keluar dari istana, meninggalkan tempat yang pernah ia sebut rumah. Tak tahu apa yang menantinya di luar sana. Ia memulai perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kandita terus berjalan tanpa arah, melangkah melalui jalan setapak yang membawa dirinya semakin jauh dari istana. Tangisannya memecah kesunyian malam, tubuhnya yang lemah terasa semakin tak berdaya. Setiap langkah terasa berat, seolah kutukan yang menimpa tubuhnya menghabiskan seluruh kekuatannya. Hutan yang sunyi, dengan pepohonan menjulang tinggi dan bayangan gelap di antara dedaunan, semakin menambah ketakutannya. Kelaparan dan rasa sakit terus menyiksanya. Hanya dedaunan kering dan embun yang bisa ia temui untuk melembabkan tenggorokannya yang kering. Angin dingin yang menusuk tulang membuat tubuhnya menggigil. Sementara suara binatang buas terdengar dari kejauhan, seolah mengawasi setiap gerakan yang ia lakukan. Namun, di tengah semua penderitaan itu, ada secercah tekad yang tumbuh dalam hati Kandita. Ia tahu bahwa ia harus bertahan. Dalam keputusasaan, ia berdoa dengan seluruh keyakinannya, berharap agar keajaiban datang mengakhiri penderitaannya. Hutan itu menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya, di mana ia diuji hingga batas terakhir. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Tubuhnya yang lemah hampir tak bisa bergerak. Namun dengan sisa tenaga yang ada, ia berusaha mencari asal suara tersebut. Dari balik kabut malam muncul seorang kakek tua, mengenakan jubah lusuh dan memegang tongkat kayu. Wajahnya yang penuh keriput memancarkan ketenangan, sementara matanya tajam seolah mampu menembus jiwa. "Anak muda, apa yang membawamu ke hutan yang sunyi ini?" tanya kakek itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Kandita, dengan tangisan yang pecah, menceritakan penderitaannya, kutukan yang menimpanya dan pengusirannya dari istana. Kakek itu mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk perlahan, dan berkata, "Takdirmu memang berat, tetapi ini bukanlah akhir dari perjalananmu." Kakek itu memberi nasihat, yang terdengar seperti sebuah petunjuk gaib. "Pergilah ke pantai selatan. Di sana engkau akan menemukan jawaban atas penderitaanmu. Laut yang luas dan penuh misteri akan menjadi tempat penyembuhan sekaligus awal baru bagimu." Meskipun tubuhnya lelah dan bingung, Kandita merasa ada harapan baru dalam kata-kata kakek itu. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, sang kakek menghilang ke dalam kabut malam, seperti bayangan yang tak bisa dijangkau. Dengan tekad yang perlahan tumbuh kembali, Kandita berjanji untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang disebutkan kakek misterius itu. Walaupun ia tak tahu apa yang akan menantinya di sana, harapan dan tekad baru membuatnya terus melangkah. Ia melewati bukit-bukit terjal, menyusuri lembah yang penuh semak berduri, dengan kaki berdarah akibat perjalanan yang melelahkan.
Namun, ia tak berhenti. Dedaunan liar dan aliran sungai kecil menjadi sumber kehidupan sementara, dan bayangan laut yang tenang, bersama kata-kata kakek itu, memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Kandita percaya, takdirnya belum selesai, dan laut mungkin benar-benar menyimpan jawabannya. Tetapi perjalanan itu tidaklah mudah. Ketika Kandita mendekati pantai selatan, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Langit yang cerah seketika menjadi gelap, awan tebal menggulung, dan angin kencang mulai menderu. Hujan deras turun tanpa ampun, menciptakan badai yang mengerikan. Ombak dari kejauhan terdengar mengamuk, seolah menggema di seluruh daratan. Kandita berjuang untuk tetap berdiri, namun angin yang kuat mendorong tubuhnya hingga terjatuh ke tanah yang basah dan licin. Petir menyambar-nyambar di langit, membuat rasa takut menguasai dirinya. Di tengah badai itu, ia hampir menyerah, merasa bahwa nyawanya akan berakhir di sana. Namun dengan segenap keberanian yang tersisa, Kandita berteriak ke arah langit, memohon perlindungan dari Sang Hyang Widi. Dalam tangis dan doanya, ia bersumpah untuk terus berjuang meski hampir putus asa. Badai itu seolah menjadi ujian terakhir sebelum ia tiba di tujuan yang telah menantinya. Setelah perjalanan yang melelahkan dan penuh penderitaan, akhirnya Kandita tiba di tepi pantai selatan. Hamparan laut luas yang membentang di depannya terlihat begitu megah, namun juga mengintimidasi. Ombak besar menggulung, seolah memanggil, sementara angin laut membawa aroma asin yang menusuk hidungnya. Tubuhnya yang lemah bergetar, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena campuran perasaan takut dan harapan. Dengan langkah tertatih, ia berjalan mendekati air, pasir yang dingin menyentuh kakinya yang penuh luka. Pandangannya tertuju pada cakrawala tempat laut dan langit bertemu, seakan mengundang kedatangannya. Air mata mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan air laut yang membasahi wajahnya. Tanpa ragu, Kandita menceburkan dirinya ke dalam air. Tubuhnya yang lelah tenggelam dalam pelukan laut yang dingin. Ia menangis dengan suara yang memilukan, memohon kepada Sang Hyang Widi untuk memberinya keadilan atas penderitaan yang telah ia alami. Jika aku memang ditakdirkan menderita, biarlah laut ini menjadi tempat peristirahatan terakhirku. Tetapi jika ada jalan lain, tunjukkanlah aku caranya. Serunya, suaranya teredam oleh deburan ombak. Tubuhnya terombang-ambing di tengah air yang semakin dingin, seolah laut mendengarkan setiap isakan dan doa yang ia lantunkan. Dalam kesunyian malam yang menyelimuti pantai, sesuatu yang magis mulai terjadi. Perlahan, rasa sakit yang ia rasakan mulai menghilang, dan tubuhnya yang penuh borok terasa sembuh. Laut dengan segala misterinya memberikan jawaban yang tak terduga, membawa perubahan yang akan mengubah hidup Kandita selamanya. Saat tubuh Kandita tenggelam dalam pelukan dingin air laut, ia merasakan sesuatu yang aneh namun menenangkan. Awalnya, rasa sakit dari borok di kulitnya terasa menghilang perlahan, seperti disapu oleh tangan lembut yang tak terlihat. Sensasi itu terus menjalar ke seluruh tubuhnya, membawa kehangatan yang menyatu dengan dinginnya air laut. Ia tidak lagi merasa berat, seolah-olah tubuhnya melayang bebas di antara gelombang. Dalam keheningan yang hanya ditemani suara ombak, ia merasakan beban penderitaannya selama ini perlahan terangkat. Borok-borok yang sebelumnya menjijikan kini mulai lenyap, dan kulitnya yang halus kembali seperti semula. Bahkan lebih bercahaya. Air laut seolah menyerap segala kesedihan dan penderitaan yang pernah ia alami, menggantikannya dengan energi baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia muncul ke permukaan, udara segar memenuhi paru-parunya, dan ia menyadari perubahan luar biasa yang telah terjadi. Kulitnya bersinar seperti bulan yang memantulkan cahaya di atas laut, dan rambutnya berkilau seperti sutra yang berbaur dengan warna gelombang. Bukan hanya kecantikannya yang kembali, tetapi ia juga merasakan kekuatan gaib yang kini mengalir di tubuhnya, memberi rasa percaya diri yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Kandita yang dulu merasa lemah dan tak berdaya kini bangkit sebagai sosok baru yang penuh dengan kekuatan dan wibawa. Laut telah memberikan kehidupan kedua baginya, mengubahnya menjadi lebih dari sekadar manusia biasa. Ia menyadari bahwa ini adalah awal dari takdir besar yang telah diramalkan. Takdir sebagai penguasa Laut Selatan, pelindung bagi mereka yang tertindas, dan pemberi keadilan di atas dunia yang kejam. Ketika Kandita berdiri di tepi laut,
Menatap cakrawala yang membentang tanpa batas, tiba-tiba angin laut bertiup lebih kencang, membawa aroma garam dan kekuatan yang tak biasa. Dari tengah gelombang, muncul sosok roh laut dengan wujud megah yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sosok itu bercahaya seperti bulan yang dipantulkan air, tampak melayang di atas ombak yang tenang. Suaranya menggema dalam dan penuh wibawa, namun menenangkan seperti aliran air. "Wahai Kandita," ujarnya, "air laut telah menerima penderitaanmu dan menyembuhkanmu. Tapi ini bukanlah akhir dari perjalananmu. Takdirmu bukan untuk hidup sebagai manusia biasa." Kandita yang terpesona dan terharu, jatuh berlutut, merasa bahwa keberadaan sosok itu adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Roh itu mendekat, seolah membawa kekuatan laut ke dalam jiwa Kandita. "Engkau telah terpilih untuk menjadi penguasa pantai selatan," lanjutnya. "Dari tempat ini, engkau akan menjaga keseimbangan laut, melindungi mereka yang lemah, dan memberi hukuman bagi yang serakah." Dengan kata-kata tersebut, sebuah energi besar terasa masuk ke dalam tubuh Kandita, mengubah dirinya menjadi sosok yang penuh wibawa dan kekuatan. Rambutnya berkibar seiring angin, dan sorot matanya kini memancarkan keberanian yang tak tergoyahkan. Air laut seolah menari di sekelilingnya, mengakui dia sebagai pemimpin yang baru. Roh laut perlahan memudar, meninggalkan pesan terakhir yang bergema di udara, "Engkau adalah penjaga laut dan keadilannya. Jalani takdirmu dengan bijaksana." Kandita kini tahu bahwa ia telah menjadi lebih dari sekadar manusia. Ia adalah simbol kekuatan dan keadilan bagi mereka yang membutuhkan perlindungannya. Sebagai penguasa baru pantai selatan, Kandita merasakan kekuatan besar yang kini mengalir dalam dirinya. Laut telah memberinya kemampuan untuk memimpin dan melindungi. Namun di sudut hatinya, luka masa lalu masih menganga. Bayangan penderitaan yang dialaminya akibat kutukan istri muda raja terus menghantui pikirannya. Ia teringat setiap penghinaan, rasa sakit, dan pengusiran yang memaksanya meninggalkan istana. Cemburu dan kebencian wanita itu telah mencabut kebahagiaannya, menjadikannya korban dari intrik kekuasaan. Meskipun laut telah menyembuhkan tubuh dan memberinya kekuatan baru, dendam dalam hati Kandita belum sepenuhnya sirna. Ia merasa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Didorong oleh rasa sakit yang membara, ia mulai merencanakan pembalasan yang akan menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani bertindak semena-mena. Kandita, yang kini telah menyatu dengan kekuatan laut, memanfaatkan gelombang dan angin untuk mengirim pesan gaib ke istana pada malam yang sunyi. Suara gemuruh ombak membawa bisikan ke telinga istri muda raja, memperingatkan bahwa tindakan jahatnya tidak akan luput dari balasan. Dalam tidurnya, wanita itu melihat sosok Kandita berdiri megah di atas lautan, dikelilingi oleh gelombang yang menderu. "Kau akan membayar untuk setiap penderitaan yang kau sebabkan," suara Kandita bergema. Istri muda itu terbangun dengan nafas memburu, ketakutan mulai menguasainya. Namun, Kandita tidak berhenti di situ. Ia memerintahkan laut untuk menciptakan badai di sekitar istana, membuat semua orang merasa bahwa kemarahan alam sedang menghukum mereka. Rencana ini bukan hanya untuk membalaskan dendam, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kekuatan Kandita kini tak bisa diremehkan dan keadilan akan selalu berpihak pada yang benar. Di malam yang penuh kesunyian, Prabu Siliwangi terlelap di istananya. Dalam tidurnya yang gelisah, ia memasuki sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Ia melihat dirinya berada di tepi laut yang luas, dengan langit yang berkilauan oleh bintang-bintang. Di tengah gemuruh ombak, muncul sosok wanita yang memancarkan wibawa luar biasa. Rambutnya yang hitam legam melambai tertiup angin, sementara jubahnya berkilau seperti air laut yang memantulkan cahaya bulan. Raja mengenali wajah itu meski kini terlihat lebih anggun dan berkuasa. Itu adalah Kandita, putrinya yang telah lama ia usir. "Ayahanda," ucap Kandita dengan suara lembut namun penuh ketegasan. "Aku datang bukan dengan kebencian, tetapi untuk menuntut keadilan yang selama ini diabaikan." Raja terdiam, hatinya bergemuruh mendengar suara putrinya yang kini dipenuhi kebijaksanaan. Kandita melanjutkan, "Ibu tiriku telah menghancurkan hidupku dengan kejahatannya, dan istana ini diam dalam ketidakadilan. Sebagai pemimpin, ayahanda seharusnya melindungi yang lemah, bukan menyerah pada tekanan dan intrik jahat.
Kembalikan keseimbangan dan tegakkan keadilan agar kerajaan ini tidak diliputi oleh kutukan akibat dosa-dosa yang dibiarkan. Raja, yang selama ini dihantui rasa bersalah atas pengusiran Kandita, merasa terpukul oleh kata-kata putrinya. Sebelum mimpi itu berakhir, Kandita memberikan pesan terakhir. Ingatlah, hanya dengan keadilan ayahanda dapat memulihkan kehormatan kerajaan. Ketika raja terbangun, ia tersentak oleh kesadaran bahwa mimpi itu adalah pertanda ilahi. Air mata mengalir di pipinya, dan ia bertekad untuk menebus kesalahannya dengan mengembalikan keadilan di istananya sebagaimana yang diminta oleh Kandita. Hari-hari tenang di istana mendadak berubah menjadi mencekam ketika istri muda raja tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya ia hanya mengeluh tentang rasa gatal yang tidak tertahankan di kulitnya. Namun dalam hitungan hari, gatal itu berubah menjadi luka bernanah yang menyebar dengan cepat. Tubuhnya mulai mengeluarkan aroma busuk yang membuat siapapun enggan mendekat. Para tabib istana dipanggil, tetapi tidak ada yang bisa menemukan penyebab atau cara untuk menyembuhkannya. Gejalanya persis seperti kutukan yang pernah dialami oleh Putri Kandita, namun kali ini penyakit itu tampak lebih ganas. Istri muda raja, yang sebelumnya sombong dan penuh tipu muslihat, kini terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Ia menangis dan menjerit kesakitan, dan sakit itu tidak hanya menyerang tubuhnya tetapi juga membuat pikirannya kacau. Dalam malam-malam panjang yang penuh penderitaan, ia mulai bermimpi buruk tentang Kandita. Dalam mimpinya, ia melihat Kandita berdiri di atas ombak, memandangnya dengan sorot mata yang dingin namun penuh kekuatan. Kejahatanmu telah kembali padamu. Suara Kandita bergema dalam pikirannya, membuat rasa bersalah dan ketakutan semakin menguasainya. Istri muda raja akhirnya menyerah pada penderitaannya dan meninggal dengan cara yang tragis dan menyakitkan. Tubuhnya yang membusuk menjadi peringatan nyata bagi semua orang di istana bahwa karma tidak pernah tidur. Kematian wanita itu menyebarkan ketakutan di seluruh istana, membuat mereka yang menyaksikannya sadar bahwa kejahatan akan selalu mendapatkan balasannya. Tak peduli seberapa tinggi kekuasaan atau tipu daya yang digunakan untuk menyembunyikannya. Kutukan yang menimpa istri muda raja segera menjadi perbincangan hangat di seluruh kerajaan Pakuan Pajajaran. Warga istana yang menyaksikan penderitaan wanita itu menyebarkan cerita keluar tembok istana, membuat berita tentang penyakit misterius tersebut menyebar dengan cepat di kalangan rakyat. Banyak yang percaya bahwa penyakit itu adalah hukuman ilahi atas tindakan kejam dan ketidakadilan yang dilakukan kepada Putri Kandita. Rakyat yang dulunya hanya berbisik tentang pengusiran Kandita kini terang-terangan menyuarakan pandangan mereka, menganggap bahwa penderitaan istri muda raja adalah akibat dari dosa-dosanya, terutama karena bersekongkol untuk menghancurkan Kandita yang dikenal sebagai putri yang baik hati. Kerusuhan perlahan mengguncang hati rakyat. Kepercayaan mereka terhadap keadilan sang raja mulai goyah, dan keadaan ini menebar keresahan besar di istana. Para penasihat berdebat sengit, tak tahu langkah apa yang seharusnya diambil untuk memulihkan reputasi kerajaan. Beberapa di antaranya menyarankan raja untuk mengakui kesalahan dan melakukan ritual pemulihan, sementara yang lain khawatir bahwa itu hanya akan memperburuk keadaan. Di luar istana, rakyat menggelar doa bersama di kuil-kuil, memohon pengampunan bagi kerajaan dan keadilan bagi Putri Kandita. Mereka menuntut sang raja untuk bertindak, melihat penderitaan istri muda sang raja sebagai bukti nyata dari karma yang tak bisa dihindari. Tekanan rakyat semakin membuat Prabu Siliwangi gelisah. Ia menyadari bahwa pengusiran putrinya telah membawa penderitaan yang mendalam tidak hanya bagi Kandita, tetapi juga bagi kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan dirinya. Dalam keheningan malam yang penuh penyesalan, akhirnya raja memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mengerti bahwa hanya dengan memohon maaf kepada Kandita dan memintanya kembali ke istana, kehormatan kerajaan bisa dipulihkan, dan keresahan rakyat dapat diselesaikan. Raja mengutus seorang utusan terpercaya, membawa hadiah-hadiah berharga serta surat permintaan maaf yang tulus. Utusan itu diberi tugas penting, menemui Kandita di pantai selatan. Perjalanan menuju pantai penuh tantangan, namun utusan itu tidak gentar. Sesampainya di tepi laut, ia terpesona oleh keindahan alam yang tampak menyembunyikan kekuatan magis yang besar. Akhirnya, ia bertemu dengan Kandita, sosok yang kini tampil anggun dan berwibawa, dikelilingi oleh aura kekuatan laut yang memancar. Dengan penuh hormat, utusan itu menyampaikan pesan dari raja, meminta Kandita untuk kembali ke istana, mendampingi ayahnya,
dan memulihkan kehormatan kerajaan. Namun, Kandita menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh ketenangan. "Terima kasih atas niat baik ayahanda," katanya dengan suara yang mengalun seperti ombak. "Namun, takdirku bukan lagi di istana. Laut adalah rumahku kini, dan di sini aku menemukan kebebasan dan tujuan yang sejati." Dengan bijaksana dan tegas, Kandita menolak tawaran itu, menyampaikan bahwa ia telah menerima perannya sebagai penguasa pantai selatan. Ia tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali ke dunia manusia yang pernah menyakitinya. Utusan itu kembali ke istana membawa pesan yang menyentuh, bahwa putri yang mereka abaikan kini telah menjadi sosok yang jauh lebih besar dari sekadar pewaris kerajaan. Kandita yang kini sepenuhnya menyatu dengan kekuatan laut menjadi sosok yang dihormati oleh para roh laut yang tinggal di wilayahnya. Dulu mereka bebas berkeliaran tanpa pemimpin. Namun kini mereka melihat Kandita sebagai ratu mereka yang bijaksana dan penuh kasih. Dengan karisma dan kekuatannya, Kandita membawa ketenangan di antara para roh laut yang sering bertikai, menciptakan harmoni di dasar lautan. Bersama mereka, ia menjaga keseimbangan alam, memastikan bahwa ekosistem laut tetap terjaga dan tidak ada kekuatan jahat yang merusak kehidupan di wilayah pantai selatan. Namun, meski terhubung dengan kekuatan laut yang besar, Kandita tidak melupakan manusia yang menggantungkan hidupnya pada laut. Ketika para nelayan menghadapi badai yang mengancam nyawa mereka, ia menggunakan kekuatannya untuk meredakan ombak dan membawa kapal-kapal mereka kembali dengan selamat. Ia mendengar doa-doa mereka, memberikan pertanda lewat gerakan gelombang atau cahaya bulan yang memantul di laut. Nelayan yang berdoa dengan tulus seringkali menemukan hasil tangkapan melimpah setelah memohon perlindungan dari Kandita. Ia melindungi mereka yang hidup dengan kejujuran dan kesederhanaan, namun keras kepada mereka yang serakah dan merusak ekosistem laut. Kisah tentang Nyi Roro Kidul, yang dulunya dikenal sebagai Putri Kandita, segera menyebar dari mulut ke mulut. Para nelayan yang selamat dari badai memuji keajaibannya, sementara penduduk pesisir membicarakan sosoknya yang cantik, anggun, namun penuh wibawa. Legenda tentang Nyi Roro Kidul tak hanya berhenti di desa-desa sekitar pantai selatan, tetapi juga melintasi wilayah lain di Nusantara. Setiap orang menambahkan detail mereka sendiri, menjadikan kisahnya semakin hidup. Ia digambarkan sebagai penguasa laut yang sakti, penjaga keseimbangan alam, dan pelindung bagi mereka yang hidup dengan kejujuran. Dalam beberapa kisah, Nyi Roro Kidul muncul di malam bulan purnama, mengenakan pakaian berwarna hijau yang memancarkan cahaya, berjalan di atas ombak yang bergulung dengan tenang. Ketenarannya menjadikannya sosok yang dipuja oleh banyak orang, terutama masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup mereka pada laut. Upacara dan persembahan mulai dilakukan untuk menghormati Nyi Roro Kidul, dengan harapan mendapatkan perlindungan dan berkah darinya. Para nelayan sering membawa bunga, makanan, dan hasil laut ke pantai, memohon agar diberikan keselamatan selama berlayar. Bahkan beberapa raja di Nusantara dikatakan meminta restu dari Nyi Roro Kidul sebelum memulai peperangan atau perjalanan penting. Meskipun banyak yang menghormatinya, rasa takut tetap menyelimuti legenda ini, karena Nyi Roro Kidul adalah sosok yang tidak hanya memberi berkah, tetapi juga menegakkan keadilan dengan kekuatan laut yang tak terbantahkan. Orang-orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul, sosok yang legendaris dan penuh misteri, bisa menjadi murka jika manusia melanggar aturan atau bertindak serakah terhadap laut. Dengan demikian, kisah tentangnya bukan hanya simbol kekuatan alam, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya hidup selaras dengan lingkungan. Meskipun banyak yang memujanya, Nyi Roro Kidul tetap menjadi sosok yang penuh teka-teki, bahkan bagi mereka yang tinggal di pesisir pantai selatan. Dalam keheningan malam bulan purnama, ketika cahaya bulan menerangi lautan, beberapa nelayan mengaku melihat sosoknya berjalan di atas air. Ia digambarkan sebagai wanita anggun dengan pakaian hijau berkilauan, rambutnya melambai tertiup angin laut. Kehadirannya tidak pernah disertai suara, namun auranya yang megah mampu membuat siapapun yang melihatnya merasa kagum sekaligus gentar. Kadang-kadang, ia hanya terlihat dari kejauhan, namun kehadirannya dianggap sebagai pertanda baik bagi nelayan yang hidup jujur. Penampakan Nyi Roro Kidul dianggap sebagai berkah. Mereka percaya bahwa kemunculannya membawa keselamatan dan hasil tangkapan yang melimpah. Namun, bagi mereka yang melanggar peraturan laut atau bertindak serakah, kehadirannya menjadi pengingat keras.
Ada cerita tentang nelayan yang menangkap ikan secara berlebihan atau menggunakan cara-cara yang merusak lingkungan, yang kemudian mengalami kecelakaan misterius di tengah laut. Mereka yang berani menantang mitos tentang Nyi Roro Kidul seringkali mengalami nasib buruk, seperti kapal karam atau hasil tangkapan yang hilang secara tiba-tiba. Misteri yang mengelilinginya membuat masyarakat pesisir menjaga tradisi dan sikap hormat terhadap laut. Nyi Roro Kidul bukan hanya legenda, tetapi simbol keadilan dan keseimbangan yang terus hidup di hati mereka. Meskipun masa lalu Kandita dipenuhi penderitaan yang mendalam, ia akhirnya mampu menerima takdirnya dengan hati yang ikhlas. Transformasi yang ia alami, dari seorang putri yang diusir dan dikutuk menjadi penguasa laut yang penuh wibawa, memberinya pelajaran berharga tentang kehidupan. Kandita menyadari bahwa penderitaan yang pernah ia alami adalah bagian dari jalan menuju kekuatan dan kebijaksanaan yang ia miliki sekarang. Laut, yang dulu menyembuhkan lukanya, kini menjadi rumah dan sumber kekuatannya. Ia tidak lagi menyimpan kebencian atau dendam terhadap masa lalunya, tetapi memilih untuk menggunakan kekuatannya untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi mereka yang membutuhkan. Dalam peran barunya sebagai Nyi Roro Kidul, ia menjadi sosok yang dihormati, ditakuti, tetapi juga dicintai oleh mereka yang mengenal cerita tentang kebaikan hatinya. Sebagai penguasa laut, Kandita menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Ia melindungi mereka yang hidup dengan tulus, seperti nelayan yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka tanpa merusak lingkungan. Namun, ia juga tidak segan-segan memberikan hukuman bagi mereka yang serakah, seperti pedagang atau nelayan yang mengeksploitasi laut untuk keuntungan pribadi. Ombak besar dan badai yang tiba-tiba sering dianggap sebagai peringatan dari Nyi Roro Kidul kepada mereka yang melanggar aturan. Dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya menjadi penjaga ekosistem laut, tetapi juga menjadi pengingat bagi manusia untuk hidup dalam harmoni dengan alam. Takdir yang dulu tampak seperti kutukan kini ia pahami sebagai anugerah, memberinya peran untuk membawa keseimbangan dan keadilan di dunia yang seringkali dipenuhi keserakahan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.